Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Arila Sahrani dari kelas 11 IPS 1 absen 15, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri yang dimana saya membahas prinsip ekonomi Islam yang ada di bab muamalah. Di sini saya akan memulai membahas dari pengertian prinsip ekonomi Islam yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan prinsip ekonomi Islam, macam-macam prinsip ekonomi Islam, dan hikmah prinsip ekonomi Islam. Pengertian prinsip ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Adapun ekonomi adalah keuangan rumah tangga, negara, atau organisasi. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan atau hukum. Jadi, secara garis besar, ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Tujuan prinsip ekonomi Islam. Berikut 4 tujuan dari prinsip ekonomi Islam. 1. Agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. 2. Agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lain. Yang keempat ataupun yang terakhir, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama ad-din, menyelamatkan jiwa an-nafs, menyelamatkan akal al-aql, menyelamatkan keturunan an-nas, dan menyelamatkan harta al-mal. Macam-macam prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, segala sumber daya termasuk ekonomi merupakan pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang harus kita syukuri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 15 ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskarihim ayat jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Shadaqallahul azim. Kedua, kegiatan ekonomi Islam dilakukan untuk memperoleh laba dunia akhirat. Yang ketiga, ajaran Islam mengakui kepemilikan ekonomi secara pribadi. Yang keempat, kekuatan penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang kelima, ekonomi Islam menolak sistem monopoli. Yang keenam, ekonomi Islam menjamin kepemilikan ekonomi untuk kepentingan banyak orang. Yang ketujuh, ekonomi Islam mendorong pemiliknya untuk bertanggung jawab di akhirat. Yang kedelapan, zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik ekonomi setelah mencapai nisab. Yang kesembilan ataupun yang terakhir, ekonomi Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Hikmah prinsip ekonomi Islam. Berikut hikmah dari prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, memperoleh pahala dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah dan mendatangkan keberkahan hidup. Yang ketiga, dapat mengangkat ekonomi umat Islam menjadi umat yang kuat. Yang keempat, dapat mewujudkan pola hidup masyarakat yang rukun dan damai. Yang kelima, terhindar dari praktik riba. Yang keenam, terhindar dari praktik dagang atau ekonomi yang mengandung garar atau spekulasi. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pengucapan
kata-kata atau kalimat yang tidak mengenakan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.